bersama saya Zahra Maharani di podcast Himak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, dua kakak ganteng. Nah, untuk seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan dua tamu spesial kita. Dimulai dari kakak yang berbaju hitam. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Elvis Putrawawo. Mungkin saya dari angkatan 2020 program studi administrasi publik. Pengalaman saya berorganisasi, saya dari himpunan mahasiswa administrasi publik, menjabat sebagai anggota di Departemen Penelaran Kajian dan Keilmuan selama 2 periode, lalu menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Mahasiswa Kristen Visip Untat, dan menjabat sebagai koordinator perusahaan di lembaga pers mahasiswa. Mungkin itu secara singkat perkenalan saya. Oke, wow, keren sekali Kak Elvis, pengalaman organisasinya sangat banyak. Dan kita lanjut ke kakak yang berbaju abu-abu. Dia Silakan. Oh iya. Ini ADM People sebutannya. ADM People. Oke. Halo ADM People, asik. Supaya kayak dibilang anak himap sekali. Oke, perkenalkan nama saya Ilham. Saya sama seperti Elvis juga. Saya dari angkatan 2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Tepatnya itu di jurusan Administrasi Publik angkatan 2020. Nah, pengenalan singkat juga. Saya masuk di organisasi itu pertama di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, yaitu HIMAP, sebagai Departemen Hubungan Masyarakat. Itu di kepengurusan pertama. Di kepengurusan kedua itu menjabat sebagai Koordinator Departemen Hubungan Masyarakat. Nah, selain HIMAP, saya juga menjabat sebagai Koordinator Humas juga di BEM Visip Untat, dan menjabat sebagai Kepala Bidang 1 itu Parlemen Mahasiswa Visip Untat, dan juga menjabat sebagai Menteri PSDM di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tadulako. Dan sekarang ini lembaga sekarang juga. Yes. Dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Umum Askar Muda Nusantara Kabupaten Sigi. Sekian. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jadi itulah tadi profil singkat dari kedua narasumber kita yang sangat hebat. Nah, background dari narasumber kita juga tidak kalah kerennya. Mereka masing-masing mempunyai organisasi yang bukan hanya satu, tetapi masing-masing ada beberapa, ada 3, ada juga yang 4. Nah, sekarang untuk podcastnya kita hari ini, kita mengangkat tema tentang organisasi sepi, mahasiswanya sibuk atau enggak tertarik lagi. Nah, mungkin itu tema kita hari ini Kak, tentang organisasi kampus yang lagi sepi-sepinya. Nah, menurut kakak nih, kenapa sekarang banyak mahasiswa yang kurang tertarik ikut organisasi? Nah, mungkin dari kakak siapa dulu yang mau menjawab? Oke, mungkin saya dulu kali ya. Oke, pembuka. Nah, ini menurutku pribadi itu sebenarnya sepi peminat masuk organisasi dari tahun kemarin, dari tahun 2024 kalau saya salah ingat. Nah, kenapa alasannya? Ini saya sempat bicara juga sama mahasiswa kelembagaan juga, sama anak-anak lembaga yang ada di FISIP maupun di luar FISIP. Itu sunyinya peminat itu bukan karena organisasinya yang salah, tapi karena mungkin ada trauma-trauma tersendiri. Contoh, mungkin mereka kena stigma atau kena kayak namanya itu kayak doktrin dari teman-teman yang masuk organisasi. Contoh dibilang, masuk organisasi memperlambat masuk kuliah, memperlambat cepat atau lulusnya kuliah. Itu ada pengkaderan, ada senioritas, ada disiksa-siksa dan segala macam. Sebenarnya organisasi tidak seperti itu begitu. Cuman hanya pandangan-pandangan sebelah mata begitu dari orang-orang yang tidak masuk di dalamnya. Seperti itu. Dari Kak Elvis sendiri bagaimana tanggapannya? Mungkin kalau pertanyaannya kenapa sekarang organisasi sepi dan peminatnya berkurang, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi itu. Dari banyaknya faktor, mungkin yang pertama karena yaitu kalau saya organisasinya mungkin yang kurang menarik. Apakah program kerja yang dibuat oleh organisasi yang mungkin tidak menarik, atau personal branding yang dibangun oleh organisasi itu
mungkin kurang menarik sampai akhirnya orang malas masuk dalam sebuah organisasi itu. Atau mungkin faktor-faktor lain, misalnya di dalam organisasi itu suasananya toksik. Bisa jadi karena yang kerja cuma itu saja dalam organisasi itu, atau mungkin standar ganda yang dibangun dalam organisasi. Contohnya kayak saya berpendapat itu didengar, tapi kalau Ilham yang tidak berpendapat itu tidak didengar. Nah, suasana-suasana seperti itu kadang yang membuat organisasi itu sepi peminat, orang malas masuk dalam organisasi. Atau mungkin organisasi yang kerjanya terlalu berlebihan. Mungkin kayak banyaknya program kerja yang mengganggu akademik mahasiswa, atau mungkin setiap hari orang-orang dipaksa untuk bekerja, makanya orang malas masuk dalam organisasi. Atau ada hal-hal lain kayak organisasi kan, kalau kita bicara tentang keorganisasian mahasiswa, harusnya organisasi itu dia menumbuhkan kualitas kadernya. Itu hal paling utama yang dalam organisasi. Tapi mungkin ya ada mungkin beberapa lembaga yang saya lihat itu dia bukan mengembangkan kader dalamnya, dia justru ingin mengembangkan organisasinya sampai dia lupa bahwa kader dalamnya tidak berkembang. Kenapa saya bilang begini? Contoh paling sederhana adalah orang mungkin pengurus di dalamnya atau kader di dalamnya dipaksa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang rutinitasnya itu sudah bertahun-tahun dan tidak berubah, tidak ada perkembangan di dalamnya. Akhirnya bukannya berkembang, justru dia cuma menjalankan program kerja tahunan dan itu tidak membuat kita berkembang. Akhirnya orang malas masuk dalam organisasi. Mungkin kalau dari saya itu saya dulu. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak. Nah, tadi Kakak bilang kan organisasi itu tergantung organisasinya. Apakah organisasinya itu masih itu saja kuno atau sesuai dengan perkembangan zaman, mengikut perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya itu apakah organisasi sekarang masih relevan buat mahasiswa yang sekarang itu zamannya digital, zamannya media sosial, TikTok, Instagram. Nah, menurut Kakak itu apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Oke, mulai dari Kakak. Alkis. Kalau dari saya mungkin saya pikirnya organisasi itu dia masih relevan dan masih banyak waktunya. Nah, mungkin kalau untuk era sekarang 5.0 ya, Iya. saya rasa itu tergantung kembali bagaimana pengurus di dalamnya mengembangkan organisasinya. Soal relevan atau tidak, ya saya rasa masih relevan karena organisasi ini kan dia wadah. Jadi bagaimana pengurus di dalamnya mengelola wadah ini? Apakah dia mampu mengelola ini untuk mengikuti perkembangan zaman, atau justru mereka yang masih bergerak dengan rutinitas kuno yang tidak berkembang? Kedua, menurut saya juga kenapa organisasi masih relevan sampai saat ini, karena selain daripada program kerja yang dilaksanakan oleh organisasi itu kan dia mengembangkan nilai dan prinsip. Artinya kita belajar di organisasi itu bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita mengenal seseorang, bagaimana kita mengenal emosi orang lain yang kita tidak mungkin dapatkan di lingkungan dalam kelas atau mungkin secara teoritis. Karena hal-hal seperti itu pasti terbangun dengan pengalaman yang telah kita lalui, dan pengalaman-pengalaman itu yang harusnya bisa kita ambil di sebuah organisasi. Makanya kalau saya tentang bagaimana organisasi dia bisa mengikuti perkembangan zaman, itu kembali kepada pengurusnya. Apakah pengurusnya mampu untuk beradaptasi dengan zaman atau tidak? Soal relevan atau enggak, ya saya rasa kalau pengurusnya bagus mengelola sebuah organisasi, pasti akan relevan. Ya, itu dari saya. Mungkin tanggapan dari Kak Ilham bagaimana terkait dengan organisasi masih relevan dengan zaman sekarang? Itu di lingkungan kemahasiswaan, mahasiswa di dalam kampus. Iya, mahasiswa di dalam kampus. Menurutku ini pendapatku hampir sama dengan Elvis begitu, tentang relevannya atau tidak. Ya menurutku ini relevan, hanya tergantung ke teman-teman kepengurusannya saja. Kan kita sekarang itu masuk di era digital begitu. Kalau semua kan kita bertahan pakai zaman batu, zaman kuno, tidak berkembang dengan mengikuti zaman, pasti organisasi itu ketinggalan begitu, bahkan mati. Karena kita sekarang kalau semua kita tidak membangun personal branding lewat media, TikTok, Instagram dan lain-lain, mungkin banyak orang-orang yang tahu, oh ini lembaga apa, seperti itu.
Dan seharusnya juga tergantung sama teman-teman pengurusnya juga. Kalau semua kan ketua umumnya tidak mau anggota yang berkembang, ya maka organisasi itu akan mati begitu. Tapi kalau semua kan ketuanya ingin anggotanya berkembang, bisa dibudidayakan sesuai dengan zaman, pasti lembaga itu menurutku jalan begitu. Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi dari kedua narasumber kita mengatakan bahwasanya itu tergantung dari organisasinya sendiri. Apakah dia akan mengikuti perkembangan zaman atau enggak. Nah, mungkin ada stigma-stigma lain nih Kak, terkait dengan yang ada di media sosial. Itu terkait dengan kayak mau ikut organisasi atau pilih magang atau kerja saja. Nah, itu bagaimana menurut Kakak? Jadi itu kan mengurangi kader-kader di organisasi kampus. Nah, menurut Kakak itu bagaimana? Apakah masih relevan antara organisasi, magang ataupun kerja? Itu bagaimana dari Kakak? Dari siapa tuh? Dari saya? Oke. Pertanyaan itu ya betul memang, karena sampai saat ini itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh sebuah organisasi toh, bahwa sekarang banyak pilihan dalam pengembangan soft skill atau pengembangan diri yang bisa dipilih oleh mahasiswa, contohnya magang atau mungkin ikut-ikut kegiatan di luar yang mungkin lebih mengembangkan. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk organisasi menurut saya. Jadi ya pandanganku, ya organisasi berarti harus bisa mencari akal atau ide bagaimana dia mampu bersaing dengan hal-hal program-program yang dibuat oleh kampus, contohnya magang. Kayak contoh, mungkin kalau kampus dia magangnya di kantor-kantor atau instansi pemerintahan, ya organisasi mungkin bisa bekerja sama dengan NGO supaya mahasiswa yang ada dalam suatu organisasi itu dia juga mendapatkan pengembangan soft skill. Ya apalagi di era sekarang, bahwa semakin ketatnya era saat ini, hal-hal seperti itu yang dibutuhkan oleh orang-orang atau mahasiswa untuk pengembangan dirinya. Jadi kalau saya pribadi, mungkin kalau soal itu ya kembali lagi ke organisasinya. Apakah dia bisa memutar akal atau ide untuk mengembangkan potensi mahasiswanya, atau justru mahasiswanya memilih pengembangan potensi lain yang ada di luar kampus. Itu sih dari saya, terima kasih. Oke, menurut Kak Ilham bagaimana terkait hal itu? Terkait hal ini, sebenarnya ini masalah-masalah ini tentang pilih organisasi, magang atau kerja itu sudah kayaknya masih di zaman kepemimpinan itu sudah apa itu, antara pilih program kerja himpunan atau magang dulu atau selesai langsung kerja begitu. Sebenarnya untuk sekarang itu dia ada 50-50 ini menurutku. Apakah dia masih relevan atau tidak? Tergantung kepemimpinannya lagi, kepemimpinan ketuanya begitu. Apakah dia bisa yang bisa membagi apakah anggotanya ini harus fokus ke himpunan atau dia fokus ke magang. Karena kalau untuk saya paling saya pikir kayak magang ini kan ini ada nilai dan segala macam. Tergantung yang dibilang Elvis tadi begitu. Kalau sama kan lembaga itu bisa menjalin kerjasama sama lembaga pemerintahan tentang anak-anak di magang, sebenarnya itu bisa-bisa saja begitu. Jadi anak itu tidak ketinggalan informasi tentang kelembagaannya dan juga tentang tidak mengurangi nilainya di magang begitu. Tergantung dari lembaganya mau bekerja sama atau tidak, dan ini jadi PR lembaga itu sendiri begitu. Seperti apa ke depannya nanti. Oke, itulah tadi terkait dengan mahasiswa apakah mau pilih organisasi, magang ataupun kerja. Itu tergantung dari pribadinya kalian masing-masing. Jadi kalian harus pilih organisasi yang betul-betul mendorong kalian untuk lebih maju lagi ke depannya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan nih Kak. Apalagi kita dari mahasiswa FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, menurut Kakak apakah di fakultas kita sendiri itu masih mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan berorganisasi? Nah, menurut Kakak apakah di FISIP masih ada dukungan-dukungan dari fakultas atau prodi yang masih mendorong hal itu? Oke. Kalau dari saya, boleh. Kalau untuk di tahun sekarang sebenarnya itu masih ada begitu. Itu masih ada ada dukungan dari dekan kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan yang lain. Nah, contohnya juga sekarang di FISIP itu kan banyak himpunan-himpunan atau lembaga-lembaga yang punya kegiatan-kegiatan desa binaan, tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan di luar desa, di luar kampus begitu. Nah, dan itu dapat backingan dari
dekan begitu, diizinkan begitu, asal tujuan jelas dan kita mau apa begitu. Karena menurutku kalau semua kan divisi tidak punya lembaga atau tidak dosennya atau dekannya tidak mengizinkan kita untuk masuk organisasi, maka FISIP tidak cocok untuk masuk ke dunia kerja begitu atau dunia politik. Karena menurutku kalau kita masuk organisasi di fakultas begitu, kita sudah tahu bagaimana apa-apa saja yang kita akan hadapi ke depannya begitu. Kita sudah dilatih memang begitu sejak kita masuk di kuliah. Menurutku seperti itu. Oke, menurut Kak Elvis? Kalau dari saya mungkin dari organisasinya dulu ya. Kalau saya mungkin kalau soal dari organisasinya ya sampai saat ini masih banyak organisasi yang mendorong mahasiswa untuk masuk ke dalam organisasi. Dan soal kegiatan-kegiatan organisasi di lingkungan FISIP ya kalau kita lihat masih banyak organisasi atau lembaga yang menjalankan program kerja yang mungkin di dalam kampus. Jadi kelihatan aktif organisasinya di dalam kampus. Dan itu mungkin salah satu penarik untuk maba bahwa oh iya ternyata organisasi di FISIP itu masih ada begitu ya. Terus kalau dari birokrasinya saya rasa juga saya tidak bilang semua dosen, cuman ya mungkin salah satu tantangan untuk organisasi ada beberapa dosen yang mungkin skeptis atau tidak melarang mahasiswa untuk masuk dalam organisasi. Tapi ini tidak semua dosen ya, cuma beberapa ya kalau di FISIP. Ya mungkin karena pengalaman dulu atau mungkin sempat bertentangan dengan organisasi itu atau apa. Tapi soal dari dekan kemahasiswaannya atau mungkin dari dekan, ya saya rasa ada dorongan-dorongan itu kepada ketua-ketua lembaga. Karena di zamanku kemarin wakil dekan kemahasiswaannya juga mendorong kita untuk membuat program kerja yang kreatif. Ya cuman itu salah satu kekurangannya kita juga mungkin soal dana kelembagaan ya. Dana kelembagaan yang mungkin masih kurang cukup untuk kelembagaan untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin lebih hebat atau lebih luar biasa. Jadi kalau soal itu kembali lagi ke bagaimana organisasi itu bisa meyakinkan birokrasi bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka buat itu bagus. Jadi kalau saya mungkin pesanku untuk organisasi-organisasi yang ada di FISIP, sebaik-baiknya buat kegiatan itu yang membangun kualitas untuk kadernya supaya birokrasi pun tertarik dengan organisasinya kamu. Itu sih dari saya. Oke, sebelum mengarah ke pertanyaan pribadi Kak, saya juga sempat scroll TikTok. Nah, saya ketemu komen yang menurut saya agak menarik untuk dibahas sebenarnya. Nah, komennya itu Kak, dari @izu, itu dia mengatakan bahwa organisasi itu penting. Kalau kita jadi ketua, sekretaris, bendahara atau wakil, biar kita ngelit orang. Kalau jadi anggota mah mending magang aja. Nah, menurut Kakak itu bagaimana? Saya Oke. menarik ini. Saya suka pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Kira. Nah, menurutku untuk masuk organisasi tidak harus kau harus jadi ketua begitu, kau harus jadi sekretaris, kau harus jadi pengurus inti di atasnya begitu. Jadi anggota pun kau bisa berdampak untuk organisasimu begitu. Selagi kau mau berproses di dalamnya begitu. Kalau semua kan kayak kau cuman saya cuma jadi anggota, saya malas begini. Ya itu kembali ke dirimu begitu. Apa yang membuat kau tidak mau untuk berproses di himpunan di lembagamu seperti itu? Karena kalau untuk kita magang begitu, kita ada segala macam, belum tentu apa yang kau dapat di tempat magang itu bisa kau dapat di organisasi. Seperti itu. Oke, menurut Kak Elvis bagaimana? Kalau saya itu menarik juga pembahasannya karena ya apa yang dia bilang mungkin benar. Saya bilang mungkin benar, kenapa? Karena salah satu contohnya adalah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, itu yang punya hak paling kuat dalam keputusan itu yaitu tadi pengurus inti ataupun koordinator divisi dalam melaksanakan program kerja atau keputusan-keputusan organisasi. Nah, mungkin itu yang dimaksud bahwa kenapa jadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris itu dia enak dalam organisasi, tapi kalau jadi anggota mending magang saja. Karena itu keterlibatan kerja mungkin. Yang pertama, anggota cuma disuruh kerja, tapi dalam pengembangan program kerja atau mungkin dalam pengambilan keputusannya mereka tidak dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ya itu mungkin ada ego pemimpin bahwa ketua merasa bahwa dirinya hebat begitu ya dalam organisasi, sampai akhirnya dia kadang
tidak mampu mengembangkan kualitas kadernya, justru dia memerintah. Paham enggak sampai di sini? Jadi itu mungkin yang dimaksud. Jadi kalau saya tantangannya adalah bagaimana pengurus inti ataupun koordinatornya itu juga melibatkan anggotanya, baik dalam pengambilan keputusan, dalam pengembangan program kerja, atau mungkin dalam hal-hal teknis. Misalnya kayak dia dikasih percaya untuk melakukan sesuatu. Karena kepercayaan dalam melakukan sesuatu itu mungkin yang bisa mengembangkan kualitasnya. Tapi dalam artian jangan sampai dalam proses pemerintah atau mungkin mempercayakan dia ada diktator di dalamnya, ada pengambilan keputusan yang diktator. Akhirnya bukannya nyaman, justru merasa diperintah begitu ya. Jadi kalau saya ini jadi salah satu tantangan juga dalam organisasi yang harus diperhatikan oleh ketua lembaganya. Jangan sampai anggotanya merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam organisasi atau mereka tidak dipercaya dalam organisasi, begitu ya. Oke, mungkin tanggapan dari Kak Ilham masih ada terkait hal itu tadi? Sebenarnya tuh ya sama aja dengan Elvis, itu tergantung dari kepemimpinannya lagi, dengan ketuanya dan lain-lain. Kalau semua kan dia bisa membudidayakan anggotanya, mungkin anggotanya tidak sempat berpikir seperti itu, dan karena anggota bisa berpikir seperti itu karena mungkin dia tidak dihargai, capek percuma, cuman disuruh kesini tapi untuk mengambil keputusan dan lain dia tidak dilibatkan begitu. Mungkin dia ada benarnya juga, mungkin itu yang dia rasakan dengan organisasinya begitu. Mungkin kalau semua makan juga sadi posisinya dia baru tidak dihargai di organisasi, mungkin saya pilih magang begitu. Untuk apa bertahan di suatu lembaga yang menurutku itu tidak membutuhkan saya di dalamnya begitu. Cuman bisa membuang-buang waktu dan lain-lain, tapi ada manfaatnya untuk saya. Oke. Wah, itu tadi ya guys, narasumber kita yang memang ahli berorganisasi. Nah, kan kakak-kakak sudah banyak sekali lembaga yang diikuti. Nah, menurut kakak bagaimana rasanya? Apakah dari lembaga-lembaga yang kakak ikuti itu worth it atau enggak? Kayak misalnya kakak ada di PMK, ada di BEM, ada di Hima pun. Nah, bagaimana? Apakah itu worth it atau bagaimana? Silakan. Worth it. Dari kalau Sebenarnya kalau untuk saya pribadi itu worth it sebenarnya. Dan kalau semua kan di saya waktu di maba atau di tahun 2021 kemarin, masuk organisasi itu adalah keputusan yang tepat untuk saya ambil begitu. Karena mungkin tanpa ada organisasi mungkin saya tidak bisa sampai sekarang begitu. Mungkin saya tidak bisa kenal banyak orang dan lain-lain. Karena dengan adanya organisasi bisa juga membentuk karakterku yang ada sekarang begitu. Karena organisasi menurutku itu tempat untuk belajar dan berkembang. Oke, dari Kak Elvis bagaimana? Kalau saya ditanya worth it, saya rasa worth it ini kan jangkauannya luas. Cuman mungkin kalau saya banyak mendapatkan manfaat dalam organisasi. Mungkin ini yang saya akan bilang ini mungkin kedengaran klise atau mungkin sudah banyak teman-teman dengar, tapi ini yang saya rasakan begitu. Yang pertama, organisasi itu dia mengajarkan saya bagaimana untuk bisa menjalin hubungan emosional atau human relation dalam organisasi. Artinya saya dulu waktu saya pertama kali masuk organisasi, saya punya rasa takut atau rasa minder untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu hal pertama yang saya rasakan ketika masuk dalam organisasi. Tapi semakin berjalannya waktu saya masuk dalam organisasi, ternyata ketika bersosialisasi dengan orang tidak semenakutkan itu. Dan itu salah satu poin yang saya dapatkan di organisasi yang menurut saya itu berdampak dalam hidup saya. Yang kedua, bicara. Awal saya masuk organisasi, karena sifatku yang minder, saya takut untuk bicara depan umum. Akhirnya ketika bicara depan orang, atau bicara depan publik, atau bicara dengan antar individu saya 2 orang atau lebih, kadang itu belibet karena rasa minderku. Dan itu yang buat saya kadang mungkin awal-awal pendapatku kurang didengar, karena penyampaian apa yang saya katakan mungkin kurang dipahami. Tapi semakin berjalannya saya dalam organisasi, saya merasa bahwa dalam public speakingku, retorikaku semakin terbangun, karena banyak mendengarkan kata-kata baru dalam organisasi, kosakata baru, baik itu dari senior, dari pengurus dalam organisasi itu, atau mungkin dari pembina, dosen-dosen yang ikut dalam kegiatan organisasi, atau mungkin ketika saya didelegasikan untuk ikut kegiatan seminar
atau didelegasikan untuk ikut kegiatan-kegiatan diskusi yang ada di lembaga lain. Jadi hal-hal seperti itu yang membangun saya untuk bisa bicara, bisa untuk berpikir. Terus ketiga, mungkin saya belajar untuk membangun kerangka berpikirku dalam organisasi. Dalam hal ini, saya bisa katakan bahwa kerangka berpikir itu tidak bisa dibangun dari apa yang kita dapatkan dari organisasi. Karena kalau kita cuma mengikuti apa yang dibilang oleh seniornya kita, itu bisa jadi kita justru bukannya berkembang, malah kita didoktrin. Artinya kita cuma mengikuti apa yang dibilang senior. Jadi saat itu selain saya belajar untuk brainstorming dalam organisasi, saya juga belajar dari hal-hal dari media sosial, dan itu yang saya bawa di organisasi. Jadi dalam beberapa momen, keputusan-keputusan atau saran-saran yang saya kasih ke dalam organisasi itu terbangun, itu diterima maksudnya. Jadi kenapa itu diterima? Ya karena itu setiap mau buat suatu kegiatan atau setiap kali mau buat sesuatu dalam organisasi, saya selalu mencari referensi di internet, di media sosial, jurnal, ataupun di media-media sosial organisasi lain, yang itu saya modifikasi dalam pikiranku, lalu saya sampaikan dan brainstorming di organisasi. Dan dalam hal-hal sederhana itu, akhirnya kerangka berpikirku mulai terbangun. Walaupun saya bukan bilang saat ini saya sudah bisa dalam kerangka berpikir atau mungkin sudah hebat dalam logika, tapi setidaknya saya merasa bahwa diriku saat ini berkembang dari sebelumnya, dan itu berpengaruh sekali, dan itu yang membuat saya merasa bahwa organisasi itu dia berpengaruh sekali dalam perkembanganku di lingkungan kampus. Seandainya saya tidak berorganisasi, mungkin saat ini saya tidak seperti sekarang, berani bicara dengan teman-teman, berani untuk bicara dengan di depan kamera atau apa ya. Jadi saya tahu mungkin teman-teman ada yang mungkin merasa bahwa apa yang saya bilang ini tidak diorang dapatkan. Mungkin pesan saya adalah ketika kamu dalam organisasi, saya kembalikan lagi bahwa organisasi itu dia tidak seperti internet AI yang mungkin bisa mengajarkan kamu. Dia itu wadah kosong. Kita yang di dalamnya itu yang bagaimana kita untuk bisa mengembangkan itu. Jadi jangan cuma berpatokan dalam organisasi, tapi kalau bisa carilah referensi-referensi di luar yang kamu bawa di organisasi. Itu dari saya. Oke, wow, keren sekali guys. Tepuk tangan dulu dong untuk penonton bayaran. Oke. Nah itu dia tadi, apakah dan narasumber kita apakah organisasi itu worth it atau enggak. Jadi itulah pendapat dari mereka. Saya pun juga setuju kalau organisasi itu worth it sekali teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa berbicara di depan umum itu merupakan hasil nyata dari organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu HIMAP. Oke, mungkin kita lanjut ke harapan Kak. Harapan ke depannya, apakah kita masih punya peluang di masa depan dengan organisasi kampus yang dimana era-era sekarang banyak sekali stigma negatif yang ada di sosial media. Nah, bagaimana itu Kak? Karena kita bingung ini siapa duluan, Elvis atau saya, siapa ini? Saya bingung dah. Nah, kalau untuk pribadi, sebenarnya untuk lembaga sekarang, untuk kedepannya, itu saya rasa masih punya peluang begitu. Kalaupun ada stigma-stigma negatif tentang organisasi, maka kita yang ada di organisasi itu harus merubah stigma itu begitu. Jangan dihilangkan negatif, tapi berikan yang positifnya begitu. Karena kalau semakin ada tanpa ada yang nampak positif yang kita berikan ke organisasi, maka stigma-stigma negatif itu akan semakin meluas begitu. Jadi untuk PR kita bersama. Jadi selama kita masuk organisasi, berikan dampak-dampak yang positif untuk orang-orang yang sekitarnya. Jadi kita bisa berdampak untuk orang, kita bisa menginspirasi juga, dan feedbacknya juga itu bisa kembali ke diri kita begitu. Kalau selama kita hanya memberikan efek negatif, maka kita dengan organisasi itu akan hancur begitu. Jadi organisasi dia tidak semenakutkan ini teman-teman. Oke. Saya mungkin kalau harapan yang pertama adalah mungkin kalau melihat beberapa tahun ke depan atau 5-10 tahun ke depan, ya organisasi mungkin akan berjalan, tapi harus banyak yang harus dirubah menurut saya. Yang pertama adalah seperti yang saya bilang tadi, organisasi saat ini itu mereka cuma fokus pada program kerjanya, sampai mereka lupa bahwa hal paling utama organisasi mahasiswa itu adalah mengembangkan kualitas kadernya. Jadi jangan sampai organisasi itu dia menjadi lembaga perusahaan,
Tapi bagaimana organisasi itu dia menjadi penghasil kader-kader yang mampu beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Yang kedua, mungkin saya rasa bahwa organisasi itu dia harus bisa beradaptasi dengan zaman. Baik dalam brandingnya, dalam pembuatan program kerja, dalam pembangunan suasana di dalam organisasi itu, hubungan emosional dalam organisasi, dia sudah harus bisa melangkah maju. Jangan sampai dia stuck pada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin masih kuno atau mungkin yang tidak berkembang, yang akhirnya justru buat organisasi itu bukannya diminati, tidak diminati. Mungkin teman-teman bisa melihat saat ini, saya tidak bilang siapapun ya, tidak menyinggung ke siapapun, cuman kalau teman-teman memperhatikan lebih dalam, ada organisasi-organisasi besar, dia namanya besar, tapi kalau kita lihat lebih dalam justru kuno. Organisasi sudah diminati. Kalau teman-teman mungkin berpikir 2 kali untuk masuk di dalamnya, padahal organisasinya besar, dan itu mungkin karena ya mereka masih berpatokan terhadap itu program-program kerja yang berulang-ulang, atau mungkin suasana organisasi yang masih kayak dulu. Nah, salah satu hal yang membuat organisasi tidak diminati juga adalah ya mungkin ini untuk senior-senior yang ada di lembaga ya, karena senior-senior ini kadang yang buat organisasi itu tidak berkembang. Mereka datang di organisasi mengintervensi, akhirnya intervensi yang mereka buat itu tidak membuat organisasi atau kadernya berkembang. Akhirnya ikut perintah saya yang diikuti, bukan lagi pikirannya mereka yang dikembangkan dalam organisasi. Jadi kalau saya saran untuk senior-senior yang ada di kampus atau di lembaga, yang berlembaga, kalau bisa, kalau kamu datang di organisasi, itu datang memberikan saran yang baik, suasana yang baik, lingkungan yang baik. Jangan sampai kamu datang, itu justru menjatuhkan organisasi atau kepengurusan. Nah, selanjutnya mungkin itu sih. Kalau bisa organisasi supaya dia bertahan lama, harus lebih belajar kader dalamnya. Harus lebih bisa upgrade. Maksudnya upgrade itu upgrade personal. Karena kadang di dalam lingkungan organisasi itu tanpa sadar ada beberapa orang yang mungkin dia hebat, pintar, cuman dia mungkin egois. Artinya mungkin salah satu contohnya kayak tadi pemimpin itu sudah pasti ketua organisasi itu adalah ketua yang kita percaya karena dia hebat. Pun dia ada yang lebih hebat pengurusnya dari dia, tapi karena dia dipercayakan dia pasti hebat toh. Nah mungkin tapi dia egois. Kadang tidak mau mendengarkan saran, kadang tidak mau melibatkan pengurusnya dalam pengambilan keputusan, atau mungkin kadang dia menerapkan standar ganda yang saya bilang tadi dalam organisasi. Ini penting. Standar ganda itu dia kayak orang yang dia dekat dia dengar pendapatnya, orang yang dia rasa jauh tidak didengar pendapatnya, diabaikan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus mungkin di upgrade, atau mungkin hal-hal yang merusak organisasi boleh dihilangkan. Itu dari saya, terima kasih. Wow, keren sekali teman-teman. Mungkin kita sudah ada di agenda terakhir. Nah, mungkin itulah tadi bincang-bincang kita antara senior Himap teman-teman. Dengan saya sebagai hostnya juga, saya sangat bersyukur sekali adanya podcast ini. Mungkin itu akan menjadi pembelajaran kita ke depannya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa saya tarik, organisasi harus lebih selektif lagi dalam tiap-tiap prokernya. Mungkin organisasi lebih ke bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Dan juga untuk teman-teman yang pengen ikut organisasi, untuk lebih selektif lagi dalam memilih organisasi. Jangan sampai teman-teman pilih organisasi yang masih kuno. Ya, betul. Oke, itulah tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan di YouTube Himap. Dan itulah akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.